Oke, selamat datang kembali di Deep Dive kita. Hari ini topiknya ini agak berat tapi juga penting banget. Apa sih yang terjadi setelah kita meninggal? Sumber kita kali ini adalah sebuah naskah ceramah yang isinya merangkum kitab klasik Ar-Ruh dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Jadi misi kita simple, kita coba pahami menurut sumber ini ya, perjalanan jiwa setelah pisah dari raga. Ini bukan soal akhir, tapi soal perpindahan. Betul sekali. Dan kata perpindahan itu jadi kunci banget di sini kan? Karena kitab ini langsung menepis anggapan kalau mati itu ya udah selesai. Gelap. Jadi ketiadaan atau ada mahd. Justru sebaliknya, kata Ibnul Qayyim, ruh itu mengalami tahawul, sebuah transformasi, sebuah perpindahan. Ruh itu tetap hidup, tetap sadar, bahkan perasaannya jadi jauh lebih tajam. Wah, jadi bukan lenyap ya, tapi cuma pindah alam. Dan naskah ini menggambarkan momen pindahnya itu. Kontras sekali. Untuk orang beriman, ruhnya keluar dengan lembut. Digambarkan seperti tetesan air yang mengalir dari mulut teko. Tenang sekali kedengarannya. Damai ya? Nah, sebaliknya untuk orang yang ingkar, itu digambarkan ruhnya dicabut paksa. Seperti besi berduri yang ditarik dari kain wol yang basah. Aduh, itu kebayang sakitnya seperti apa. Gambaran yang kuat sekali. Tentu, dan itu sengaja ditekankan untuk menunjukkan bahwa momen itu baru gerbangnya. Rasa sakit atau kelegaan saat ruh dicabut itu ibaratnya tiket untuk memulai perjalanan pertama, yaitu perjalanan ruh menuju ke langit. Perjalanan yang nasibnya beda-beda juga ya. Katanya, ruh seorang mukmin itu akan dibungkus kain kafan dari surga, wangi sekali. Pintu-pintu langit langsung terbuka lebar menyambut, sampai namanya dicatat di Iliyin, tempat yang tinggi dan mulia. Betul. Sementara ruh pendosa digambarkan baunya busuk sekali. Lebih busuk dari bangkai manapun. Waktu dibawa ke langit, pintu pertama pun, langsung dibanting tertutup. Di sini ada kutipan yang tajam dari surah Al-A'raf ayat 40. Intinya, pintu langit nggak akan pernah terbuka hingga onta masuk ke lubang jarum. Mustahil kan? Akhirnya ruh itu dilempar kembali ke bumi. Dilempar kembali ke bumi? Maksudnya kembali ke jasadnya yang di dalam kubur? Tepat sekali. Baik ruh yang diterima di langit maupun yang ditolak, dua-duanya dikembalikan ke jasad. Untuk apa? Untuk menghadapi ujian pertama di alam barzah. Inilah yang disebut fitnah kubur. Naskah ini bahkan ngasih detail yang bikin merinding loh. Katanya sang mayat itu dia bisa dengar suara langkah sandal orang-orang yang baru saja pergi dari makamnya. Sadar kalau dia sudah sendirian. Wow, dan di saat sendirian itu, datang malaikat mungkar dan nakir dengan 3 pertanyaan inti kan? Pertama, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Lalu madinuka? Apa agamamu? Dan terakhir, man nabiyuka? Siapa nabimu? Kelihatannya sederhana ya, kenapa bisa jadi sulit sih? Nah, ini dia. Ini poin paling krusialnya menurut saya. Ini bukan ujian hafalan. Anda nggak bisa belajar semalam suntuk untuk tes ini. Jawabannya itu keluar otomatis. Dia cerminan dari seluruh hidupmu. Kalau hidupmu selaras dengan jawaban Tuhanku Allah, agamaku Islam, Nabiku Muhammad, lisanmu akan lancar. Kuburmu langsung diluaskan, jadi taman surga. Oh, begitu. Tapi kalau hidupmu bertentangan, lidahmu bakal keluh. Cuma bisa bilang, saya tidak tahu. Dan saat itulah kubur akan menghimpit sampai tulang rusukmu bersilangan. Jadi, kesimpulannya, kondisi kita setelah mati itu adalah konsekuensi langsung ya. Bahkan konsekuensi fisik dari apa yang kita lakukan di dunia. Wangi atau busuknya jiwa kita itu bukan cuma kiasan, tapi realitas yang menentukan nasib perjalanan kita. Benar sekali. Dan ini nyambung ke 2 nasihat praktis yang ditekankan di naskah ini untuk kita semua renungkan. Pertama, sholat. Sholat itu digambarkan sebagai cahaya di dalam gelapnya kubur. Kedua, dan ini penting, membersihkan hati dari dendam dan dengki sebelum kita wafat. Kenapa? Karena penyakit hati seperti itu dianggap seperti beban yang memberatkan ruh. Sebuah perjalanan yang ternyata sangat dipengaruhi hal-hal yang mungkin kita anggap remeh sehari-hari. Betul. Dan sebagai penutup, mungkin ada satu pemikiran yang menarik untuk Anda bawa pulang. Naskah ini menyebutkan
arwah orang-orang beriman itu bisa saling bertemu. Mereka bahkan bisa saling bertanya kabar tentang keluarga atau teman yang masih hidup di dunia. Nah, ini memunculkan pertanyaan reflektif untuk kita kan. Jika setiap tindakan baik dan buruk kita adalah kabar yang kita kirimkan kepada mereka yang sudah mendahului kita, berita seperti apa yang ingin Anda sampaikan kepada mereka hari ini?